Shalom, saya Pendeta Harun Cahyo Budutomo, penanggung jawab Kemitraan PPA Eklesia 0805 Salatiga, mengucapkan selamat memperingati Paskah untuk seluruh orang tua dan anak-anak PPA Eklesia 0805 Salatiga. Mari kita merefleksikan pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah mengubah hidup kita agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah Paskah PPA Eklesia 0805 Salatiga. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh kembali untuk memperingati hari Paskah bagi para orang tua dan anak-anak PPA Eklesia 0805. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah Paskah ini dari awal hingga pada akhirnya, sehingga dengan ibadah Paskah ini kami benar-benar menikmati akan berkat Paskah itu, sehingga bukan hanya kami yang menikmati berkat, tetapi melalui kami, keluarga kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah Paskah pada saat ini dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama, di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Shalom keluarga PPA 805.
Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali untuk merayakan Paskah bersama, hari di mana Tuhan Yesus rela mati dan bangkit bagi kita semua. Sebelum kita merayakannya, mari kita angkat satu pujian, Kau Telah Ubah. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Betapa berharga diriku di hatimu. Tak terbayang kau mati ganti dosaku. Dosaku, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita sama-sama masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kasih-Mu tiada duanya. Kasih di dunia. Saat
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tuhan Yesus, hamba mohon berkati keluarga kami, lindungi dan pelihara selalu. Hamba rindu keluarga kami tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bisanya cuma ngabisin uang aku aja. Aku butuh kebahagiaan, Pak. Kamu sibuk di kerjaanmu. Aku butuh hiburan. Diam! Mulai sekarang jangan hambur-hamburkan lagi uangku.
Situasi kantor baru susah. Aku tidak peduli. Gina, masuk kamar. Sudah lama pengennya, kebetulan di toko Nai ada ini murah 2 juta berapa gitu. Bagus ya, bagus ya sekalian. Iya. Kita suka. Gimana sih? Bisa kerja tidak? Cuma ngerjain gini aja, gak becus. Maaf Pak, tapi maksud saya... Saya tidak peduli. Kalian harus mengerjakan sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Mengerti? Baik Pak, mengerti Pak. Tuhan Yesus, kenapa ini harus terjadi? Mama dan Papa bertengkar. Tolong berikan kebaikan untuk Mama dan Papa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dina, Mama minta maaf kalau selama ini nggak memperhatikan kamu. Dina, Papa juga minta maaf karena tanpa sadar selalu marah-marah tanpa memperdulikan perasaanmu dan orang lain. Mama dan Papa minta maaf. Iya, Pa, Ma. Dina udah maafin. Dina bersyukur karena Papa dan Mama sudah sadar kalau selama ini Papa dan Mama salah. Dina juga minta maaf ya kalau punya salah. Wah, terima kasih ya Mas, sudah disiapkan makanan. Pasti enak banget ini. Wah, pasti enak. Yuk kita makan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan kami boleh ada. Sebentar kami akan menikmati berkat makanan, minuman, bubukan dengan kuasa firman-Mu menjadi kekuatan kesehatan bagi kami, untuk kami mengerjakan setiap aktivitas kami sehari-hari. Memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang kekurangan, membutuhkan pertolongan Tuhan, lawat mereka sebagaimana Tuhan melawat dan memberkati kami. Kami nikmati dengan ucapan syukur,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Mia. Papa berangkat dulu ya, Ma? Iya, Pak. Tuhan memberkati. Tina pergi sekolah dulu ya, Ma. Iya, Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjawab doa-doa hamba. Hamba bersyukur Tuhan dapat dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak, orang tua PPA 805 yang diberkati Tuhan, adik-adik, anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Agar firman ini diberkati oleh Tuhan, mari saya ajak kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo kita akan siapkan hati kita dengan penuh kesungguhan, siapkan hati, pikiran kita. Kita sejenak akan menghadap Tuhan melalui doa. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada kesempatan yang indah ini kami hendak bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari nanti Tuhan adalah firman yang sungguh-sungguh jadi berkat buat setiap kami. Apakah itu ibu bapak, orang tua anak-anak PPA maupun anak-anak kami PPA dari usia kecil sampai pada usia dewasa. Silahkan Tuhan memberkati firman Tuhan yang disampaikan. Silahkan Roh Kudus mengerjakan. Engkau siapkan isi hatimu buat kami. Engkau siapkan pesan-pesanmu buat kami. Sehingga tak satu pun kami yang mendengarkan firman ini kembali dengan sia-sia. Tetapi sungguh-sungguh mendapat berkat yang datang dari Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu supaya yang disampaikan sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Inilah Tuhan doa sembahyang dan ucapan syukur kami sampaikan dalam satu nama yang terindah bagi jiwa kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama berkata amin. Ya, puji Tuhan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, adik-adikku, anak-anak PPA yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh satu kebahagiaan ya kalau saat ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam rangka ibadah dan perayaan Paskah bersama. Tema yang disiapkan oleh panitia adalah Yesus mengubah hidupku. Coba adik-adik, pernah nggak kalian mikir, kalian sekarang misalnya umur berapa ya? Dari umur 2 ke 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pernahkah kalian merasakan hidup ini ada perubahan? Coba dipikir. Kemudian perubahan apa yang selama ini Anda lakukan dalam kehidupan Anda? Ibu bapak yang penjenengan sudah memiliki pengalaman luar biasa sekian puluh tahun mengikut Tuhan. Adakah pengalaman dari ibu bapak yang selama ini sudah mengalami sebuah perubahan dalam hidup? Dan perubahan itu adalah perubahan menuju sesuatu yang indah. Coba dicek dalam hati kita masing-masing. Nah, saya kira sebagai manusia yang wajar, anak-anak Tuhan, pastinya kita kepingin ya hidup ini mengalami perubahan. Mohon maaf misalnya kalau ada orang tua yang selama ini berprofesi sebagai pedagang. Saya kira ketika memiliki anak bercita-cita, anakku kamu nanti jangan seperti bapak ya jadi pedagang ya, kamu nanti jadi dokter. Bukankah begitu Bapak Ibu? Saya kira begitu ya. Atau misalnya ada di antara bapak-bapak, misalnya mohon maaf, sampai hari ini belum bisa melepaskan dari kebiasaan merokok. Saya kira bapak-bapak akan berkata kepada anak-anak,
anakku, kamu jangan merokok ya seperti bapak ya, ini tidak baik. Namun demikian coba dicek, apakah kita sekalian ada semangat untuk mengalami perubahan hidup? Itu saya kira yang menjadi pertanyaan. Nah, ibu bapak yang diberkati Tuhan, adik-adikku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada satu cara bagaimana kita bisa mengubah hidup ini. Sebab apa? Sebab mengalami perubahan hidup itu bukan sesuatu yang gampang. Contoh, orang yang kebiasaan merokok, tidak merokok itu tidak mudah. Orang yang kebiasaannya bekerja sebagai pedagang untuk merubah menjadi pekerjaan yang lain itu tidak mudah. Ya, orang yang kebiasaannya bertani untuk menjadi punya mata pencaharian yang untuk memiliki mata pencaharian lain itu juga tidak mudah. Mohon maaf, misalnya ya, kedapatan orang-orang yang selama ini suka berbohong, untuk mengubah itu juga tidak mudah. Nah, tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan khawatir, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Makanya tema khotbah hari ini adalah Yesus mengubah hidupku. Artinya apa? Artinya ibu bapak, adik-adik sekalian, kalau Anda berkomitmen untuk mengubah hidupmu itu, pastikan perubahan itu adalah perubahan yang ditolong Tuhan. Ya, oke, saya akan bacakan ayatnya supaya menjadi dasar dari pemberitaan firman ini. 2 Korintus 5 ayat 17, di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Jadi secara garis besar ibu bapak, adik-adikku sekalian, pribadi yang bisa mengubah hidup kita adalah Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi ya, pribadi yang mengubah hidup kita adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau hanya dengan kekuatan sendiri, saya menjamin tidak bisa. Kalau hanya saran-saran orang tua, saya jamin tidak bisa. Kalau hanya ikhtiar kita sendiri, saya berkata tidak bisa. Tetapi puji Tuhan, kita punya pribadi yang luar biasa, yang sanggup mengubah hidup kita, yang mampu mengubah hidup kita, yakni Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, pesan singkat yang ingin disampaikan Tuhan pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan ini adalah mari hidup kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Ya, mari hidup kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Itu kata kuncinya. Makanya ayat lain dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu jelas ya. Yohanes 15. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Artinya kalau di dalam Tuhan kamu bisa berbuat apa-apa. Kalau misalnya tadinya malas belajar, bersama Tuhan pasti bisa rajin belajar. Tadinya kebiasaan merokok, bersama Tuhan pasti bisa melepaskan itu dari kebiasaan merokok. Misalnya adik-adik yang selama ini punya kebiasaan pornografi, lihat-lihat gambar yang saru adik-adik. Kalau kalian hanya punya niat sendiri, saya jamin tidak bisa. Tapi kalau bersama Tuhan, saya jamin bisa itu. Pertanyaan berikutnya, apa toh Pak Pur yang ingin diperbarui ketika kita bersama Tuhan itu? Efesus 4 ayat 21 sampai 24 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kata kunci adik-adikku yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita akhirnya memiliki sebuah kebenaran dan kekudusan dalam hidup. Jadi indikator perubahan di dalam Tuhan adalah apabila hidup kita itu hidup dengan fokus kebenaran dan kekudusan. Coba dicek kehidupan kita, apakah selama ini sudah memiliki hidup yang kudus, yang benar di dalam Tuhan. Nah, kalau belum, mari manfaatkan waktu yang indah. Mumpung masih ada waktu, ayo cepat-cepat datang pada Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita untuk berubah menjadi manusia yang baru. Dikatakan oleh Tuhan ya, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu tentu salah satunya manusia yang dipenuhi dengan dosa. Kemudian apalagi dipenuhi dengan nafsu kebinasaan, apalagi dipenuhi dengan kesesatan, apalagi roh-roh pikiran yang lama harus dirubah menjadi roh-roh dan pikiran yang baru. Mari kita perbaharui hidup ini. Pikiran ini menjadi pikiran yang baru. Kehidupan ini menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan itu hanya bisa diwujud nyatakan kalau kita bersama Tuhan, saya pastikan. Ilustrasi Sakius, Bapak Ibu, adik-adik yang diberkati Tuhan. Sakius bisa berubah dari jahat menjadi luar biasa baik. Kalau Anda baca ceritanya, nggak mungkin kita bahas di sini karena waktu. Itu karena dia berjumpa dengan Tuhan. Karena dia mengundang Yesus datang di dalam hidupnya. Karena ada perjumpaan antara Sakius dengan Tuhan, maka di situ ada perubahan besar. Apa kata Sakius waktu itu? Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan lipat. Itu ya, berarti ada perubahan. Maka Tuhan berkata, hari ini terjadi keselamatan dari rumah ini. Sebab anak manusia mencari orang berdosa. Jadi Yesus selalu mengatakan hari ini terjadi keselamatan. Artinya apa? Artinya ada perubahan. Di samping pernyataan Sakius berkata, separuh dari milikku aku akan kembalikan lipat kali ganda. Itu ya. Itu berarti indikator perubahan adik-adik sekalian dan ibu bapak. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengubah hidup ini apabila kalian mau menghadirkan Yesus dalam hidupmu. Maka saya dorong kita semua, ayo kita terus menghadirkan Tuhan dalam hidup ini supaya ada perubahan. Kalau misalnya selama ini Anda merasa putus asa, putus harapan, tidak punya masa depan, hidupnya suram, banyak dosa, banyak kejahatan, tingkah lakunya tidak benar, rasanya itu susah untuk dihilangkan. Tapi jangan putus asa. Hadirkan Yesus dalam hidupmu, maka di situ akan terjadi perubahan. Mengapa kita harus menjadi manusia baru? Pertanyaan berikutnya. Sebab 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kalau kita sudah komitmen menjadi anak Tuhan, sedangkan Tuhan kita itu kudus, maka kita harus menyesuaikan diri menjadi orang kudus. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi jelas ya, tadi indikatornya perubahan hidup adalah kekudusan. Sedangkan Allah kita adalah Allah yang kudus, dan itulah yang harus kita kejar. Sebab tanpa kekudusan, kita berkata
kita tidak bisa melihat Tuhan. Artinya nggak bisa ketemu Tuhan, artinya nggak bisa bersama-sama Tuhan kalau hidup kita tidak kudus. Dan yang terakhir dari pembacaan siang hari ini adalah mengapa kita harus menjadi manusia baru. Yesaya 59 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkannya, tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak melihat ialah segala dosamu. Jelas ya. Jadi ini memang seolah-olah Tuhan itu jahat ya. Kamu harus kudus, kamu harus benar. Seolah-olah Tuhan itu memberatkan. Tetapi Bapak Ibu, adik-adik yang diberkati Tuhan, semuanya itu untuk tujuan kita. Sebab kalau kita tidak lakukan itu, maka kita terpisah dari Tuhan. Maka kita akan terpisah dari berkat Tuhan. Bayangkan kalau hidup ini terpisah dari Tuhan, lalu dipisahkan dari berkat Tuhan, bagaimana kita bisa hidup? Tidak bisa. Jadi Tuhan itu mau nolong kita, Tuhan itu mau dengar kita, Tuhan itu mau sentuh kita, Tuhan itu mau memberi buat kita. Tapi kadang-kadang yang menghambat adalah firman Tuhan jelas mengatakan segala kejahatanmu dan segala dosamu. Maka dengan demikian ketika kita bisa berubah, memperbaharui hidup ini, adik-adikku sekalian, ibu yang diberkati Tuhan, maka ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan kita. Selama kita masih di dunia, diberkati Tuhan, dan nanti ketika dipanggil Tuhan masuk dalam kerajaan surga yang mulia, yang saya yakin itu dibutuhkan semua orang. Itu yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Ibu Bapak, adik-adikku yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan meninggalkan perjumpaan ini. Marilah kita bersama-sama angkat hati dan pikiran serta tangan kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kita akan berpisah pulang ke rumah kita masing-masing dengan berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. It's the thought of PM when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye, and you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make the place and live just like we're coming and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, just where we're going, know how to land it. Don't let the talk, just walk the walk.
Ku hadir di sini dan ku menerima